Mahakam mengalir sejarah Kutai berdiri sebagai awal kejayaan Nusantara. Hai teman-teman SMA, kembali lagi bersama aku Clara Abigail Panjaitan dari kelas 10-1. Kali ini aku akan kembali membawakan materi sejarah yang cukup menarik mengenai kerajaan Kutai. So, selamat menyaksikan semuanya. Adapun yang akan pertama kali dibahas adalah sejarahnya sedikit, yaitu kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia maupun Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar Sungai Mahakam. Kerajaan ini menjadi bukti awal masuknya pengaruh budaya dan agama Hindu ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang dari India. Keberadaan kerajaan Kutai dapat kita ketahui melalui peninggalan sejarahnya, yaitu prasasti rupa, yaitu tugu batu yang berisikan tulisan mengenai huruf Pallawa serta bahasa Sanskerta. Dari prasasti ini, kita dapat mengetahui kehidupan masyarakatnya, sistem pemerintahannya, bahkan kejayaan kerajaan Kutai pada masa lampau. Kita perlu ketahui bahwa kerajaan Kutai tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perdagangan yang berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran. Nah, pasti kita cukup penasaran kan, siapa aja sih raja-raja yang berhasil membuat kerajaan Kutai ini menjadi kerajaan yang sangat terkenal pada masanya. So, let's go! Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui ada 3 raja yang memimpin pada masa kerajaan Kutai. Yang pertama pastinya Raja Kudungga. Raja Kudungga itu merupakan raja pertama yang mendirikan kerajaan Kutai. Perlu kita ketahui bahwa nama Kudungga ini masih merupakan nama asli Nusantara, sehingga diduga raja ini belum memeluk agama Hindu. Ia adalah pendiri awal kerajaan sebelum adanya pengaruh agama budaya Hindia. Yang kedua adalah Raja Asmarwarman. Ia adalah putra Kudungga. Ia dikenal sebagai pendiri dinasti karena ia mulai menerapkan sistem pemerintahan bercorak Hindu, sehingga pada masa pemerintahannya Kutai pun sangat berkembang menjadi kerajaan yang lebih teratur. Aswawarman juga disebut sebagai Wangsakarta, yang dimana memiliki arti pembentuk keluarga kerajaan. Dan yang terakhir adalah Raja Mulawarman. Mulawarman adalah putra dari Aswawarman dan merupakan raja yang terbesar di kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahannya lah Kutai mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan dermawan. Hal ini dibuktikan melalui prasasti Yupa yang menyebutkan bahwa ia pernah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Cukup menarik ya mengenai raja-raja ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas kekuasaan. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang di awal tadi, bahwa kerajaan Kutai itu terletak di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar aliran Sungai Mahakam. Nah, terutama di daerah Muara Kaman. Jadi diketahui bahwa letak ini sangat strategis. Oleh karena itu, karena ia berada di jalur pelayaran dan juga perdagangan, sehingga wilayah kekuasaan kerajaan Kutai meliputi yang pertama daerah sepanjang Sungai Mahakam, wilayah pedalaman yang menghasilkan sumber daya alam, hingga daerah pesisir yang menjadi jalur perdagangan. Sungai Mahakam pun menjadikan jalur aktivitas bagi masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, transportasi, maupun komunikasi. Hal inilah yang membuat kerajaan Kutai berkembang menjadi pusat ekonomi di beberapa wilayah tertentu. Nah, kita kan tadi sudah mendengar mengenai luas kekuasaan. Pasti kita cukup penasaran kan dengan wilayah seluas itu? Pastinya kerajaan Kutai menjalin beberapa kerjasama dengan negara lain. Apa aja sih kerjasamanya? So, let's check it out. Nah, jadi berdasarkan apa yang udah aku bilang sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai jalinan kerajaan Kutai dengan berbagai bangsa dan kerajaan lain, terutama melalui jalur apa? Jalur perdagangan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kerajaan Kutai ini menjalin banyak sekali hubungan. Yang pertama, hubungan dengan India. Kerajaan Kutai memiliki hubungan yang sangat erat dengan India. Hal ini dapat kita lihat mulai dari penggunaan bahasa Sanskerta, penggunaan huruf Pallawa pada prasasti, dan yang terakhir masuknya agama Hindu ke Kutai. Hubungan ini tidak hanya sebatas dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam penyebaran budaya dan agama Hindu. Yang kedua adalah hubungan perdagangan kerajaan Kutai melakukan perdagangan dengan pedagang dari India, Cina, dan beberapa wilayah Asia lainnya.
barang yang diperdagangkan, yang pertama ada hasil hutan seperti kayu, rotan, dan juga emas. Nah, setelah kita mengetahui mengenai barang-barang dan juga bagaimana hubungan kerjasamanya, pasti kita akan penasaran kan, apa sih sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Kutai? Jadi, Kerajaan Kutai memiliki sistem pemerintahan monarkis, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja ataupun pemimpin dari kerajaan tersebut. Nah, pada bagian terakhir, aku akan menjelaskan mengenai beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai. So, selamat menyaksikan kembali. Nah, kali ini aku akan kembali membahas mengenai peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan utama dari Kerajaan Kutai pasti sudah nggak asing lagi ya, yaitu Prasasti Yupa atau yang kita kenal sebagai tiang batu yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini menjelaskan mengenai silsilah raja-raja yang memimpin Kerajaan Kutai dan menyebutkan kebesaran dari Raja Mulawarman serta menceritakan sedekah besar berupa 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana dari Raja Mulawarman. Dan yang terakhir ialah runtuhnya kerajaan ini, di mana runtuhnya kerajaan ini disebabkan oleh munculnya kerajaan baru bernama Kutai Kartanegara. Terjadi perebutan kekuasaan sehingga pada akhirnya Kerajaan Kutai pun ditaklukkan oleh Kutai Kartanegara. Walaupun begitu, Kerajaan Kutai merupakan bukti nyata dan bukti awal berdirinya peradaban yang besar di Nusantara kita ini. Dari kerajaan ini, kita dapat melihat bagaimana sih pengaruh budaya luar, seperti agama Hindu, dan bagaimana mulai masuk dan berkembang di Indonesia melalui kepemimpinan raja-raja seperti Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kerajaan Kutai mampu tumbuh menjadi kerajaan kuat dan berpengaruh. So, sampai situ dulu ya videonya. Saksikan kembali video sejarah selanjutnya. Bye-bye!